Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Di sini kami dari kelompok 7 yang teratas anggotakan saya Tegar Ahmad Faldi dan rekan saya Asyraful Ibad. Dan di sini kita bertiga. Di sini Rasafa Zarul Bintang berhalangan untuk gabung bersama kita karena kan dia sakit, jadi mungkin bisa dimengerti. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang ilmu munasabah dari segi pengertian, sejarah, macam dan implementasinya. Pengertian ilmu munasabah. Munasabah secara etimologi, hubungan, kesesuaian, keserupaan, kedekatan, dan lain-lain. Dan secara terminologi, ilmu yang bertujuan untuk memahami maksud dari susunan ayat dan surat dalam Al-Quran, baik dalam bentuk sejajar maupun kontras. Dan untuk sejarah munculnya ilmu munasabah. Ilmu munasabah muncul berawal dari sistematika Al-Quran yang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya Al-Quran. Pada masa kodifikasi Al-Quran, banyak dari kalangan sahabat yang berpendapat akan peletakan urutan ayat dan surat dalam Al-Quran, hingga dari banyaknya pendapat tersebut memunculkan sistematika yang beragam dan adanya ilmu munasabah ini untuk menguak alasan yang sesuai dengan sistematika Al-Quran tersebut. Pencetus ilmu munasabah. Pencetus awal ilmu munasabah. Beberapa ulama sepakat di dalam masing-masing kitabnya bahwa Syekh Abu Bakar An-Nasyaburi adalah pencetus pertama ilmu munasabah. Beliau sangat memperhatikan urutan-urutan ayat dan surat di dalam Al-Quran. Bahkan beliau sampai mempertanyakan alasan dari ayat-ayat Al-Quran itu disusun. Dan alasan itulah beliau disebut sebagai Bapak ilmu munasabah. Penjelasan dari Tegar. Selanjutnya kita membahas tentang perkembangan sejarah ilmu munasabah. Jadi dari ultimatum atau gagasan yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar An-Nasyaburi tersebut, masalah ayat atau surat dalam Al-Quran itu, para ulama kemudian memberikan respon positif berupa pembahasan dengan membahas beberapa ayat atau surat dalam Al-Quran yang itu sistematikanya tidak berurutan. Jadi urutannya itu tidak dalam pemaknaannya itu tidak sesuai. Bukan tidak sesuai itu dalam artian tidak berurutan. Jadi urutan ayat Al-Quran dan surat dalam Al-Quran itu secara tekstual seakan-akan tidak bermaksud atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu para ulama sepakat untuk membuat cabang ilmu baru, yaitu berupa ilmu munasabah, untuk menguak dari kebenaran tersebut, memberikan alasan tentang mengapa suatu ayat itu diturunkan atau diletakkan setelah ayat yang lain. Jadi para ulama memberikan pembahasan secara detail, juga mengadakan beberapa diskusi untuk membahas tentang ilmu munasabah ini. Selanjutnya membahas tentang ruang lingkup ilmu munasabah. Dikarenakan ilmu munasabah ini berupa cabang fan dari ilmu ulumul Quran, maka pembahasan yang dibahas atau yang dikaji dari ilmu munasabah ini juga otomatis masuk ke ruang lingkup Al-Quran juga. Tapi secara detail atau secara khusus, ilmu munasabah ini lebih mengarah ke ayat dan suratnya. Dalam lebih detailnya itu juga ke makna. Karena ilmu munasabah ini kan ruang lingkupnya ayat dan surat, itu dibahas tentang makna dan kesesuaian antara suatu ayat dengan ayat yang lain. Lanjut pada klasifikasi atau pembagian ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini secara implementasi atau penerapannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dhahir al-irtibat
yang kedua yaitu khafiyu al-irtibat. Zahir al-irtibat artinya pemaknaan yang sesuai secara zahir atau secara tekstual, secara nampak. Dan khafiyu al-irtibat itu pemaknaan atau penyesuaian antara satu ayat dengan ayat yang lain secara tidak nampak, atau esensinya yang dibahas yaitu hal-hal yang tersirat. Jadi zahirul al-irtibat itu melihat konteks dari teks dari ayat dan Al-Qur'an, kemudian dilihat persesuaian antara dua ayat atau dua surat yang akan dibahas atau dimunasabah. Kalau khafi al-irtibat ini mengambil hal yang tersirat dari satu teks ayat atau Al-Quran itu kemudian dikorelasi atau dihubungkan, bukan dikorelasi tapi dihubungkan dengan ayat yang akan dimunasabah atau disesuaikan. Dan selanjutnya membahas tentang fungsi dari ilmu munasabah terhadap perumusan hukum konstitusi Islam. Dari fungsi dari ilmu munasabah ini terhadap konstitusi hukum Islam, yaitu antara hukum syariat, ini sangat berperan penting dikarenakan tanpa adanya ilmu munasabah akan susah untuk memaknai dan mengeluarkan isi hukum dari beberapa ayat atau surat dalam Al-Quran. Karena ya seperti yang dibahas tadi, sistematika Al-Quran itu tidak urut, peletakan ayatnya juga tidak sesuai secara teks. Secara teks itu tidak sesuai. Maka adanya ilmu munasabah ini memberikan pencerahan atau penjelasan tentang maksud dari mengapa Al-Quran tersebut dari setelah memahami maksud, maka dapat dipahami atau dijelaskan dari esensi ayat yang keluar tersebut. Dari ayat yang dikeluarkan maka dapat diambil esensi atau hakikat makna yang diambil secara tersirat dan hukum yang dikeluarkan dari satu ayat yang diambil penjelasan ilmu munasabah. Dan intinya, kesimpulannya, ilmu munasabah ini sangat berperan penting akan semua hal, baik itu dari ilmu tafsir, baik itu dari bukan ilmu tafsir tapi penafsiran Al-Quran, baik itu untuk penentuan hukum konstitusi Islam dan lain sebagainya. Dan masalah yang sering muncul kali ini itu adalah ilmu munasabah ini seakan-akan yang menjadi problematika sekarang itu ilmu munasabah seakan-akan hal yang remeh. Sekian dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang dipahami atau menyinggung hati para sahabat-sahabat sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.